Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, dengan kerendahan hati, kami mohon bantu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, agar kami tetap bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati bapak-bapak, angku-angku, nenek mama, alim ulama, jadiak pandai, ibu-ibu, bunda kandung, yang kami hormati dan kami muliakan bapak pengurus masjid, yang kami banggakan para generasi muda, harapan bangsa, umumnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih rahimakumullah, yang dari sore tadi kita diuji oleh Allah, diturunkan hujan, diuji iman kita, dan alhamdulillah kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Dan insya Allah setelah ini akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat sunat witir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ibadah pada malam hari ini dibalasi dengan balasan yang melipatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau kita ingin selamat dunia sampai ke akhirat, mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu, dengan selalu dan sering kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Bapak Ibu jamaah yang kita muliakan, pertama izinkan ambo menyampaikan beberapa informasi berkenaan dengan surat edaran Menteri Agama nomor 7 tahun 2021 tentang panduan pelaksanaan sholat Idul Fitri masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu, kami sebagai aparatur negara dituntut untuk menyampaikan informasi ke ete ambo, pak-pak, udah ambo, pelaksanaan Idul Fitri 1442 Hijriah yang insyaallah jatuh pada hari Kamis telah dikeluarkan surat edaran yang ketujuh oleh Menteri Agama, Ibu ya Bapak, dan tanah datar termasuk wilayah atau zona oranye yang di dalam surat edaran Menteri Agama itu zona oranye dan zona merah dianjurkan untuk melaksanakan sholat di rumah.
Kemudian Bapak Ibu, ini sebuah tantangan bagi kita. Mulai dari awal dulu kita mendapatkan informasi COVID-19 ko ibu yo Pak, awaklah mati kataku entori. Bahkan ibu yo Pak, banyak masyarakat yang lah bosan dan tak percaya jo COVID-19 balik oleh ibu yo Pak. Tiap sebentar bertambah aju japo jumlah pasiennya, tiap sebentar bertambah aju. Dan setiap penyakit itu Rasul mengatakan ada beknya. Kullu da'in dawa illal maut. Setiap penyakit itu pasti ada beknya kecuali kematian. Kalau kematian tak ada ambek ibu yo Pak. Minta diduluan kita mati, kalau indak kecil Allah indak bisa. Minta ditakhirkan awak mati pun indak bisa. Dan Allah telah menentukan bila awak akan mati. Tapi kalau penyakit insya-Allah ada ubeknya. Kullu da'in dawa ilal maut. Setiap penyakit itu ada obatnya kecuali kematian. Ibu-ibu, bapak, jamaah yang kami muliakan, mungkinlah dibacakan di pengurus masjid surat edaran Menteri Agama nomor 7 itu. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Dan sebenarnya kita rindu dengan kelompok dan berjamaah. Lah setahun potangku awak ndak ikut berjamaah, solat saja di rumah. Rindu awak ibu-ibu yo Pak. Tahun kini ku awak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan solat tarawih berjamaah di masjid, dan itu luar biasa kegembiraan yang kita dapatkan secara bersama-sama awak di Masjid Raya Tanjung Bonai. Bapak Ibu jamaah yang kita muliakan, itu beberapa ketentuan yang mungkin sudah disampaikan oleh pengurus masjid, mudah-mudahan bisa kita pahami. Bapak Ibu jamaah yang kita muliakan, ndak berari awak karayo leh. Inilah malam keberapa ibu-ibu ya Bapak. Malam ke-26. Ya. 27. Berartilah 26 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Di situ bisa kita mengintrospeksi diri ibu bapak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang beriktikaf bersamaku, beriktikaflah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Aku ambo dapat informasi dari pengurus lah mulai melaksanakan iktikaf di masjid awak. Alhamdulillah. Iktikaf itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjalankan dan menegakkan sunnah Rasul berarti dia telah mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Rasul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan bersama Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, adik-adik awak yang melaksanakan iktikaf di musajid ko dipimpin de Dasal, de Pak Haji, akan ditempatkan di sisi Allah dalam surganya kelak sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tantangan yang luar biasa ibu ya Bapak. Kalau indak dibiasakan solat atau iktikaf di masjid ibu ya Bapak, ndak akan tolok dewa. Kalau indak dibiasakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya menjaga 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu dengan beriktikaf di masjid. Inilah Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita beri judul pengajian realisasi takwa terhadap kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jamaah yang kita muliakan, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala
yang dikatakan dalam surah Ali Imran ayat 133-134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis syarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah dikatakan, kalau dapat dewa ibu-ibu ya pak-pak nanti goiku seusai bulan suci Ramadan, berarti awaklah masuk orang yang bertakwa yang dikatakan Allah dalam surah Ali Imran tadi 133-134. Mudah-mudahan awak bisa meraih itu ibu-ibu ya pak-pak. Orang yang bertakwa kata Allah, yang pertama, allazina yunfikuna fis syarra'i wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ikoi bare ibu-ibu ya bapak. Ketika lapang awak sampili balopi, ketika ndak ada apolai. Padahal Allah mengatakan orang yang bertakwa yang pertama itu adalah orang-orang yang suka dan gemar menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ada sebuah kisah ibu bapak, Sayyidina Ali bersama istri dan keluarganya ketika hari Rayo 1 Syawal. Beliau bersama istrinya dan anak-anaknya memasukkan gandum ke roni sebanyak 3 roni, 3 karung. Kemudian gandum itu diangkat, dipikul seorang, dibagian-bagian kepada orang fakir miskin yang berhak menerimanya. Itu ketika Syawal, kasawal tu ibu-ibu ya papa. Sayyidina Ali lah habis gandum ko, kemudian nyo balik ke rumah. Tiba di rumah, makan beliau bersama keluarganya, Fatimah, Hasan dan Husain. Kebetulan ada sahabat Nabi lalu di muka rumah Sayyidina Ali ko, menciguk sebentar ke situ. Ka masuk ke rumah Sayyidina Ali, mencoliak Sayyidina Ali bersama keluarganya sedang makan. Anan nampak dek sahabatnya aku, Ali dan keluarganya makan gandum nelah babaun rosan basi bebu jo papa. Mencoliak sahabat Ali sedang makan itu jo keluarganya, anak bininya. Lagi nyo dak jadi masuk ke rumah Ali. Nyopai temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba kecik sahabat ko, "Ya Rasulullah, calilah Ali, Fatimah dan keluarganya. Calilah." Ba kecik Rasulullah, ba kok bantu itu bana. Tagoge-goge magian informasi, ba sebenarnya dengan Ali jo keluarganya. Ba'a menantu ambo, ba'a anak ambo dan cucu-cucu ambo itu kecik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poilah coliak sebentar kecik sahabat tadi. Bagogelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah Ali. Alun masuk ke rumah Ali. Nyu temui Ali jo keluarganya sedang golak-golak. Tapi nyu sudah makan dan makanannya tadi aku masih tabaun gosan dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanyalah Rasulullah kepada Ali, lah makan Ali, oh lah, bakok babaun gosan di rumah aku gandum gosan, itu yang kami makan aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangi Rasulullah bu. Begitu cintanya Ali, sayangnya Ali kepada orang-orang fakir miskin. Ketika perayaan 1 Syawal tiba, nyo agen nyo bagi-bagi gandumnya yang terbaik
untuk fakir miskin nan inyo makan gandum nan basi. Le tolok dewa bantu itu ibu yo papa. Ko kini zakat fitrah lah mulai berkumpulan bagian kepada hak orang yang berhak menerimanya. Ya. Nan wak makan boge nak daro saganggam boge solok. Ketika wak bagian zakat fitrah, bagian puluh boge raskin kepada orang miskin dan fakir. Na'udzubillah. Aduh kan untuk itu. Aduh. Jadi sekolah aduh ibu yo papa. Aku tantangan dia wak. Zakat fitrah itu contoh yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali, orang yang gemar menafkahkan hartanya. Dan paling elok, dan paling rancak dia gen ke orang. Hati orang yang mengimu itu sonang ibu jo papa. Banyak kejadian wak celik ibu jo papa. Orang-orang yang minta ke rumah, minta seroka, minta sumbangan. Painyo datang ke rumah awak. Yang datang ke rumah awak itu siapa yang menggoyang kaki hatinya? Allah Subhanahu wa taala. Digoyang hati orang tu datang ke rumah Tuhan. Dek kerana apa? Dek kerana Allah mengangkat martabat harkat orang dan bapiti dan bergaduh. Digoyang langkah kaki orang fakir miskin ke rumah itu. Assalamualaikum kecik orang fakir miskin tadi. Ba kecik orang yang ada dalam rumah. Mau lukia. Kan pokia nama dia. Ya. Kebanyakan kan bentuk itu. Datang orang mengucapkan permohonan keselamatan ke awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban awak ada di dalam rumah. Maaf duri kia. Dan ada kan dia gelai. Na'udzubillah. Wajib kita menjawab salam tu ibu yo papa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dak ada kan dia gian kecen lelok. Maaf dulu, tak ada nak dia geng kini do. Dan jadi kita lah mengucapkan jawaban salam orang dengan aku. Nah, itu yang pertama. Orang yang bertakwa di sisi Allah adalah orang yang gemar menafkahkan hartanya di jalan Allah di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari rizki yang telah Allah berikan kepada kita infakkan, kita sedekahkan, kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah wal kaziminal ghaizo, orang yang bisa menahan emosi. Ku boleh ibu yo papa. Banyak terjadi pertumpahan darah, bacokak orang. Bunuh-membunuhan sebab tak bisa mengendalikan emosi ketika emosinya itu sedang memuncak. Orang yang bertakwa tidak seperti itu. Orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa mengendalikan emosinya ketika emosinya sedang memuncak. Lah sampai kau bunuh-bunuh emosi dah gaya bubuyo papa. Tapi dia tetap beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim ketika dia sedang bongi. Nah, poin yang kedua. Dan kategori ibu ya bapak, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah yang akan ditempatkan dalam surganya Allah kelak adalah wal afina anin nas. Orang yang memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain ketika orang lain itu bersalah kawak. Diperintahkan oleh agama memaafkan kesalahan orang lain, tidak meminta maaf dari ibu ya bapak. Manen boge koso magi maaf daripada meminta maaf. Manen boge? Magi maaf atau minta maaf? Nah, kalau minta maaf murah je ni ibu-ibu bapak. Sobok di jalan, kak, aku salah ya, giam bomo. So ulang lihat. Tapi yang diperintahkan oleh agama wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika inyo pergi berjamaah ke masjid melewati sebuah rumah orang kafir Quraisy tetap mendapatkan caci maki dari orang kafir Quraisy kako. Nyo ludahi, nyo caci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah lo duampok jo kulit unta nelah busuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernah bongi ndak? Dendam ndak Rasulullah? Tidak sama sekali. Sakit orang kafir Quraisy koi bebujo apa? Jangan pertama sekali pe mencari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke umbarang aku. Ba aja biasanya ambo dapat ludah, dapat caci maki, jampok je kulit unta bagai. Ambo sakit Rasulullah. Betapa mulianya hatimu ya Rasulullah. Baru engkau yang pertama kali pe mencari ambo sakit, ambolah sekian hari sakit kecilnya. Mulia hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyopeantan maaf dek baginda Rasulullah ke orang kafir aku. Di saat itulah dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. Dewa le kata lo ibu yo papa. Ada orang bersalah ke awak. Awak nanti je baru. Bilolah nyo kami minta mo ke ada ni. Bilonya kami minta mo. Kalau nyo nak kami minta mo do sampai mati tak kena GMO. Itu banyak orang awak bantu itu. Perintah agama memberikan maaf. Wal afina anin nas. Berilah maaf orang yang salah kepadamu. Dan itulah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapakah disediakan surga itu? Uiddat lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat dewak nanti gue koi bebu jo papa. Itulah kita orang yang akan ditempatkan Allah dalam surganya. Mudah-mudahan lope bulan suci Ramadan ko awak termasuk orang yang gemar menafkahkan sebagian harta kita di jalan Allah, kemudian bisa mengendalikan emosi, dan yang terakhir memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak dan Ibu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.